Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial, serta pola hubungan antara individu dan kelompok. Istilah ini diperkenalkan oleh Auguste Comte, yang disebut Bapak Sosiologi, pada abad ke-19. Comte ingin menggunakan metode ilmiah untuk memahami dan mengatasi masalah sosial. Halo, dengan saya di sini Alinda Dwi Arifah. Dan dengan saya Susi Febrian Kumalasari. Oke, langsung saja, dikutip dari Studio Belajar dan Wikipedia sejarahnya. Sosiologi modern berkembang pesat setelah revolusi industri dan revolusi Prancis yang memicu pada abad ke-14. Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx turut membentuk dasar teori-teori sosial hingga kini. Contoh sederhana dalam kehidupan nyata dampak media sosial. Menganalisis tentang bagaimana media sosial memengaruhi pola komunikasi generasi muda dan perubahan nilai sosial, seperti fenomena fear of missing out anima. Di dalam sosiologi juga ada 3 struktur penting yang sering dipelajari diantaranya. 1. Kelas. Kelas sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan hierarki ekonomi, status, atau kekuasaan. Karl Marx membaginya menjadi borjuis pemilik modal dan proletar pekerja. Sementara, Max Weber menambahkan dimensi status dan kekuasaan. Contohnya seperti 1. Kelas atas, pemilik perusahaan besar, seperti keluarga konglomerat Robert Budi Hartono, pemilik Jarum dan BCA. 2. Kelas menengah, profesional seperti dokter atau guru. 3. Kelas bawah, buruh harian atau pekerjaan. 2. Status. Status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang menunjukkan hak, kewajiban, dan penghormatan tertentu. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Ralph Linton. Kesimpulan dari status sosial adalah posisi individu dalam hierarki masyarakat yang mencerminkan peran, hak, dan tanggung jawab. Pemahaman tentang status membantu menjelaskan hubungan sosial dan keteraturan dalam masyarakat. Contoh sederhana dalam kehidupan nyata. 1. Askribit status-status bawahan, misalnya ras atau jenis kelamin. 2. Achievement status-status yang dicapai melalui usaha, seperti profesi. 3. Assigned status-status seperti ketua RT atau pemenang penghargaan. 3. Peran. Peran sosial adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial yang dimilikinya dalam masyarakat. Setiap status memiliki peran yang sesuai, yang mengatur bagaimana individu bertindak dalam situasi sosial tertentu. Konsep ini dikemukakan oleh Talcott Parsons, yang menghubungkan peran sosial dengan fungsi sistem sosial dalam masyarakat. Jadi kesimpulan dari peran sosial adalah kewajiban dan harapan masyarakat terhadap individu berdasarkan status sosialnya. Memahami peran sosial penting untuk menjaga keteraturan dan interaksi dalam masyarakat. Contohnya seperti 1. Peran sebagai orang tua, seorang ibu diharapkan merawat dan mendidik anak-anaknya. 2. Peran sebagai guru, seorang guru diharapkan mengajar dan membimbing murid-muridnya. 3. Peran sebagai pemimpin, seorang presiden diharapkan memimpin negara dan membuat keputusan penting. Dalam sosiologi, nilai, norma, dan tradisi adalah konsep dasar yang sering dibahas. 1. Nilai adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting dan dihargai oleh masyarakat. Nilai ini mencakup apa yang dianggap baik, benar, dan layak dalam kehidupan sosial. Contoh nilai dalam masyarakat bisa berupa kejujuran, keadilan, atau saling menghormati. 2. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, yang bersifat formal misalnya hukum, atau informal misalnya kebiasaan. Norma memastikan bahwa nilai-nilai tertentu dihormati dan diikuti. Contoh mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. 3. Tradisi adalah kebiasaan atau praktik sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi mencakup ritual, perayaan, atau cara-cara tertentu dalam hidup yang dianggap penting oleh suatu kelompok. Contoh ritual adat atau upacara tertentu yang dilaksanakan dalam pernikahan di berbagai budaya. Jadi kesimpulannya adalah nilai, norma, dan tradisi saling terkait dan membentuk pola perilaku dalam masyarakat. Nilai memberikan dasar bagi norma yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tradisi. Pemahaman ketiga konsep ini sangat penting untuk memahami struktur sosial.
hubungan antar individu, dan dinamika dalam masyarakat. Adapun agen sosial. Agen sosial adalah individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki peran dalam mempengaruhi nilai-nilai, norma, dan perilaku sosial dalam masyarakat. Agen sosial berfungsi sebagai media penyampaian budaya, pendidikan, dan kontrol sosial yang membantu membentuk kepribadian, sikap, dan pola perilaku anggota masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah, agen sosial memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan sosial dengan membantu individu menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya antara lain: 1. Keluarga agen sosial pertama yang mempengaruhi sikap, kebiasaan, dan pandangan individu terhadap norma sosial. Misalnya, orang tua yang mengajarkan nilai-nilai sopan santun dan etika pada anak. 2. Sekolah tempat di mana individu belajar norma-norma sosial, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Pendidikan di sekolah membantu membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan masyarakat. 3. Media massa membentuk pandangan individu terhadap norma sosial dan budaya dengan menyampaikan informasi, berita, dan representasi dari berbagai kelompok sosial. Dikutip dari Durkheim tahun 1893 yang menyatakan bahwa agen sosial dapat meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa, agama, dan lembaga sosial lainnya yang mempengaruhi pembentukan identitas sosial individu. Yang selanjutnya ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti perbedaan pendapatan, pendidikan, dan status sosial. Jadi kesimpulannya adalah kesenjangan sosial menyebabkan ketidakadilan dan membatasi kesempatan bagi individu yang dapat mengarah pada ketegangan dalam masyarakat. Contohnya seperti 1. Kesenjangan pendapatan, perbedaan besar antara orang kaya dan miskin. 2. Kesenjangan pendidikan, akses pendidikan yang tidak merata. 3. Karl Marx di dalam buku Sosiologi Konflik yang melihatnya sebagai hasil ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalis, serta Max Weber yang menekankan dimensi ekonomi, kekuasaan, dan status. Yang selanjutnya, ada perubahan sosial dan modernisasi. Perubahan sosial adalah perubahan dalam pola kehidupan sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Modernisasi adalah proses perubahan yang mengarah pada masyarakat yang lebih maju melalui adopsi teknologi dan sistem yang lebih efisien. Tokoh yang mengemukakan antara lain Emil Durkheim menyebutkan perubahan sosial terkait dengan perubahan solidaritas dari solidaritas mekanik ke organik. Max Weber menjelaskan dampak rasionalisasi pada masyarakat modern seperti birokrasi yang semakin kompleks. Jadi kesimpulannya adalah perubahan sosial dan modernisasi berjalan seiring dengan modernisasi yang menjadi pendorong utama perubahan dalam masyarakat, mengarah pada kehidupan yang lebih terstruktur dan berteknologi. Contoh, 1. Perubahan sosial, pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat urban perkembangan kota. 2. Modernisasi, penerapan teknologi canggih dalam industri, seperti penggunaan robot dalam pabrik. Yang selanjutnya ada konflik sosial. Konflik sosial adalah ketegangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat akibat perbedaan kepentingan atau sumber daya. Contoh dari konflik sosial adalah perselisihan antara pekerja dan pengusaha tentang upah yang rendah. Pekerja merasa tidak adil, sementara pengusaha ingin mengurangi biaya. Teori konflik. 1. Karl Marx menganggap konflik sosial berasal dari ketimpangan antara kelas penguasa burgeoisi dan kelas pekerja proletariat. 2. Max Weber menekankan bahwa konflik juga dipengaruhi oleh perbedaan kekuasaan, status, dan ekonomi. B. Resolusi konflik. Resolusi konflik adalah cara untuk menyelesaikan ketegangan tersebut, misalnya 1. Mediasi, pihak ketiga membantu menemukan solusi. 2. Negosiasi, pihak berkonflik berunding untuk mencapai kesepakatan. 3. Kompromi, kedua pihak saling memberi untuk menemukan titik tengah. Jadi kesimpulannya, konflik sosial adalah bagian dari dinamika masyarakat dan pendekatan resolusi konflik sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial. Yang selanjutnya ada isu kontemporer dalam sosial. Isu
Isu kontemporer dalam sosiologi mencakup berbagai topik yang relevan dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di era modern. Beberapa isu utama termasuk globalisasi, ketimpangan sosial, perubahan iklim, teknologi, dan media sosial, serta hak asasi manusia. 1. Globalisasi menyentuh dampak integrasi ekonomi dan budaya global yang berpengaruh pada identitas, pekerjaan, dan pola konsumsi masyarakat. Sosiolog seperti Anthony Giddens menyoroti bagaimana globalisasi menciptakan ketidaksetaraan dan ketegangan antara budaya lokal dan global. Giddens. Runaway World, contoh produk murah dari luar negeri, mengubah pola konsumsi. 2. Ketimpangan sosial menyoroti ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan yang bisa berupa ketimpangan ekonomi, rasial, atau gender. Pierre Bourdieu mengembangkan konsep habitus untuk menjelaskan bagaimana struktur sosial dan ekonomi membentuk preferensi dan tindakan individu dalam masyarakat. Bourdieu, Distinction, a social critique of the judgment of taste. Contoh kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin besar. 3. Teknologi dan media sosial memperkenalkan perubahan besar dalam cara individu berinteraksi, membentuk identitas, serta penyebaran informasi. Manuel Castells berfokus pada dampak media sosial dalam membentuk jaringan kekuasaan dan identitas di masyarakat digital. Castells. The Rise of the Network Society. Contoh media sosial mempengaruhi opini publik dan gerakan sosial. Kesimpulannya adalah, isu-isu kontemporer dalam sosiologi menggambarkan bagaimana masyarakat berubah dan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi, budaya, dan teknologi global. Sosiolog terkemuka seperti Giddens, Bourdieu, dan Castells memberikan wawasan mendalam tentang dampak perubahan ini terhadap struktur sosial dan hubungan antar individu. Yang selanjutnya ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dalam hierarki sosial, baik secara vertikal naik atau turun maupun horizontal perubahan dalam status atau pekerjaan, tapi tidak ada perubahan kelas sosial. Sosiolog seperti Kingsley Davis dan Wilbert Murray mengemukakan bahwa mobilitas sosial terjadi karena perbedaan kemampuan, pendidikan, dan kesempatan dalam masyarakat. Mereka juga menyatakan bahwa mobilitas sosial memungkinkan perubahan status sosial dalam masyarakat berdasarkan faktor prestasi. Bukan hanya warisan, kesimpulannya adalah mobilitas sosial menggambarkan bagaimana individu atau kelompok dapat bergerak dalam struktur sosial berdasarkan kemampuan atau kondisi sosial ekonomi. Contohnya antara lain: 1. Vertikal, anak dari keluarga miskin yang jadi profesional dengan pendidikan tinggi. 2. Horizontal, pindah pekerjaan dengan status yang setara, seperti dari manajer di bidang teknologi ke manajer di pemasaran. Yang selanjutnya ada globalisasi sosial. Globalisasi dalam sosial merujuk pada proses integrasi dan interaksi antara negara, ekonomi, budaya, dan individu di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi, perdagangan internasional, dan mobilitas manusia yang semakin meningkat. Dampak positif, penyebaran ide dan teknologi, memperluas kesempatan ekonomi, serta memperkaya budaya melalui pertukaran antar negara. Negatif, ketimpangan sosial meningkat, hilangnya budaya lokal, dan ketergantungan ekonomi pada negara maju. Kesimpulan, globalisasi membawa perubahan besar dalam hubungan sosial dan budaya di seluruh dunia, baik yang menguntungkan maupun menantang. Yang selanjutnya ada analisis kasus nyata. Kasus ini bisa diambil dari sebuah survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS atau lembaga riset sosial seperti Pew Research Center atau Indonesian Family Life Survey (FLS) yang menunjukkan adanya perubahan pandangan terhadap pernikahan dan keluarga di kalangan generasi muda di Indonesia. Survei-survei ini biasanya menunjukkan tren seperti peningkatan usia pernikahan pertama. Lebih banyak orang yang memilih untuk tidak menikah atau menunda memiliki anak, dan peningkatan penerimaan terhadap gaya hidup yang tidak mengikuti norma tradisional. 1. Kemiskinan. Masalah kemiskinan memang sudah ada sejak zaman dahulu
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, ternyata di dalam negaranya sendiri masih terdapat lebih dari 40 juta jiwa orang yang tergolong miskin, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Hal ini dapat dibuktikan dari keterangan yang ada pada Badan Pusat Statistik tahun 2006. Kemiskinan di Indonesia terjadi akibat dua kemungkinan, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Maksud kemiskinan alamiah adalah akibat sumber daya alam terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam, sementara kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat yang membuat sebagian masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, akhirnya mereka pun tetap miskin. 2. Penyandang cacat. Berdasarkan data WHO Badan Kesehatan Dunia pada tahun 1997, jumlah penyandang cacat di negara-negara berkembang termasuk Indonesia hampir mencapai 10% dari total penduduk keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang cacat mengalami banyak hambatan untuk mengembangkan dirinya. Di sisi lain, pemerintah juga belum sepenuhnya melindungi hak mereka, sehingga masih banyak pandangan buruk tentang mereka. Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah agar dapat melindungi dan memperhatikan mereka untuk perkembangan kualitas sumber daya manusia ke depannya. Akhirnya sampai di ujung pembahasan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.